Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cudvita Aryana dari Program Studi Ilmu Komunikasi Angkatan tahun 2017. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan on-job training saya pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alasan saya memilih Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai tempat saya OJT. Alasannya, karena saya merasa sangat tertarik dengan wisata-wisata yang ada di Aceh. Jadi dengan saya bergabung pada dinas tersebut, saya dapat mengetahui bagaimana cara membangun ataupun mengelola wisata-wisata yang tersebar di seluruh Aceh. Baik, untuk poin selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang waktu, tempat, dan manfaat di tempat saya OJT. Tempat saya OJT adalah di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh, tepatnya di Jalan Tekuci Kutakarang nomor 3, Kuta Alam, Banda Aceh. Waktu pelaksanaan OJT saya dimulai dari tanggal 10 Agustus sampai dengan 18 September 2020 dengan jam kerja dari Senin sampai dengan Jumat. Akan tetapi apabila kami mempunyai sebuah kegiatan, Sabtu dan Minggu kami diwajibkan untuk datang. Selanjutnya, manfaat kegiatan OJT bagi saya sendiri adalah yang pertama, ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan di kampus bisa saya terapkan kembali di tempat saya OJT. Yang kedua, saya mendapatkan banyak sekali pengalaman hebat dari orang-orang yang ada di kantor saya. Dan yang ketiga, saya dapat berkecimpung dalam kegiatan-kegiatan besar yang ada di Aceh dalam bidang pariwisata. Nah, untuk poin yang kedua, saya akan menjelaskan tentang gambaran umum lokasi OJT. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh bertempat di Jalan Tekuci Kutakarang nomor 3, Kuta Alam, Banda Aceh, di mana dinas tersebut dipimpin oleh kepala dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Aceh melalui sekretaris daerah. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh memiliki fungsi sebagai pelaksana urusan ketatausahaan dinas, sebagai penyusun program kerja tahunan jangka menengah dan jangka panjang, sebagai penyusun kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata di daerah, sebagai pembina terhadap usaha pariwisata di Provinsi Aceh, sebagai pemberi rekomendasi perizinan di bidang kebudayaan dan pariwisata lintas kabupaten atau kota. Sedangkan yang terakhir adalah sebagai pelaksana tugas penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum di bidang kebudayaan dan pariwisata. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan yang saya laksanakan selama OJT. Kegiatannya yang pertama itu meliputi mendistribusikan surat masuk dan surat keluar, membantu membuat laporan keuangan, dan kadang-kadang saya juga membuat rilis berita. Nah, untuk kegiatan besarnya, saya pernah ikut bergabung dalam acara Pantu Mediwana, di mana acara tersebut merupakan atraksi-atraksi kesenian yang ada di Aceh. Dan di acara tersebut juga menghadirkan orang-orang hebat yang mengerti tentang kesenian yang ada di Aceh. Dan untuk kegiatan selanjutnya adalah gerakan gebrak masker, di mana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan tersebut di Kabupaten Gayo Luwes. Acara tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan COVID-19 dan mengajak mereka untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Untuk poin selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang program kerja yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. Untuk program yang pertama adalah program pembangunan, di mana Dinas Pariwisata membangun tempat-tempat wisata yang bagus di Aceh supaya dapat menarik minat wisatawan yang datang ke Aceh. Nah, untuk poin yang kedua itu ada program penyuluhan, di mana program tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat supaya dapat menjaga dan melestarikan tempat-tempat wisata. Nah, untuk program yang terakhir yaitu program wisata halal, di mana program tersebut dibuat bertujuan untuk meningkatkan syariat Islam yang ada di Aceh. Artinya, wisatawan lokal maupun non-lokal yang datang ke Aceh harus tetap mematuhi peraturan yang ada di Aceh dan berbusana seperti peraturan yang ada di Aceh, dan mengikuti peraturan yang ada di tata tertib wisata halal. Selain itu, juga ditekankan untuk wisata-wisata yang ada di Aceh supaya disediakan musola untuk orang-orang beribadah. Nah, untuk kesan saya selama saya OJT di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh adalah saya merasa sangat senang karena saya dapat bertemu orang-orang hebat. Yang kedua, saya mendapat banyak sekali pengalaman di kantor tersebut. Meskipun saya OJT di tengah pandemi dan tidak banyak kegiatan yang dapat saya lakukan, saya tetap merasa senang karena karyawan-karyawan yang ada di kantor tersebut selalu welcome dan selalu membantu saya ketika saya kesusahan.
Dan untuk pesannya kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, yang pertama adalah selalu menjadi salah satu instansi yang mengedepankan budaya syariat Aceh. Lalu dapat selalu menerima mahasiswa-mahasiswa yang ingin OJT di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Aceh, karena mahasiswa sangat dibutuhkan pada instansi pemerintahan seperti ini. Dan yang terakhir, untuk para karyawannya, semoga dapat selalu menjaga kekompakan dan selalu berkomunikasi dengan baik. Baik, sekian saja presentasi yang dapat saya paparkan hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.